Out of the Box, membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Indonesia tanah airku cinta, Nusantara merdeka bhinneka tunggal ika. Greetings to each and everyone. Anytime you meet, I greet anyone. Whether it namaste, assalamu alaikum. Salam, salam, salam. Halo, Awang Aji Wasita kembali lagi di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Kita akan langsung mulai diskusinya. Ini belum lama masyarakat Indonesia tiba-tiba heboh karena tiba-tiba juga Komisi 3 DPR memberhentikan Hakim Mahkamah Konstitusi Aswanto dan diganti dengan Guntur Hamzah. Menurut Om Bob gimana ini? Ya, kejadian ini memang sepertinya itu kok untuk yang pertama kali terjadi ya. Selama ini nggak pernah ada yang namanya Hakim Agung itu diganti, ya. Lah, kejadian ini sebetulnya kita harus bisa merefleksi ya. Sebetulnya kemarin tuh di dalam institusi yang termasuk kategori hakim ya, kehakiman ya, pokoknya hukum ya, itu ada apa? Ya, itu yang harus kita pikirkan lebih dahulu. Ya, lah seperti misalnya yang paling geger terakhir kemarin itu kan adanya Hakim Agung yang namanya Sudrajat Dimyati, ya, yang ternyata dia adalah terlibat dalam kasus. Kalau cara kerennya itu kan maklar kasus ya. Artinya jual beli putusan hakim ya. Jual beli itu ya. Seperti dagang sapi lah ya. Kamu berani berapa wani piro. Itu kan sangat memasyarakatkan. Wani piro. Nah ini juga seperti itu kan. Ternyata dia ditangkap bersama dengan beberapa orang yang nyuap juga ya. Dalam kasus putusan nanti yang harus diambil Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana ya, yang sempat menggegerkan seluruh Nusantara. Nah, sekarang memang kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu membuat beberapa lembaga-lembaga kita juga merasa wah ini ada sesuatu begitu kan. Nah, maka terjadilah apa yang diputuskan oleh DPR seperti itu. Nah, sempat juga diberitakan alasan DPR mencopot ini karena kinerja dari Hakim Konstitusi ini mengecewakan. Ini sebenarnya ceritanya gimana sih Om Bob? Iya, ini kan ada banyak orang yang mengatakan sebetulnya Hakim Agung itu ya nggak bisa copot seenaknya ya, karena ini kan menyangkut yang namanya undang-undang ya. Undang-undang di dalam satu kehakiman itu sempat ada yang berbunyi bahwa seorang hakim agung itu nggak bisa diganti di tengah jalan ya. Jadi syarat-syarat untuk bisa mengganti seorang hakim agung itu kan salah satunya misalnya ya itu orangnya meninggal dunia. Ya kalau udah meninggal masa nggak diganti. Ya terus satunya adalah dia mengundurkan diri. Ya kalau sudah mengundurkan diri ya udah yang namanya mengundurkan diri itu kan ya alasannya banyak ya. Tapi kalau mengundurkan diri juga oke ya. Terus setelah itu juga dia kalau menderita sakit parah. Ya, misalnya kena stroke, ya lumpuh. Kita juga belum ada ini. Kalau lumpuhnya fisik, tapi jiwanya dan pikirannya belum lumpuh, apakah ini juga sudah termasuk tidak bisa menjalankan tugasnya, ya? Terus yang satu lagi adalah usia yang sudah mencapai 70 tahun. Ya. Sekarang kan undang-undang itu kan mengatakan 70 tahun ya, seolah-olah kalau 70 tahun itu kan sudah uzur ya. Udah nggak bisa mikir apa-apa. Mungkin waktu itu undang-undang dibuat seperti itu, tapi padahal sekarang kita tahu Mahathir dari Malaysia itu kemarin umur 90 bisa menang di dalam pemilu dan dia jadi Perdana Menteri. Ya.
Dan kalau kita lihat di Amerika atau di negara-negara maju lain tuh justru yang namanya hakim agung macam-macam tuh umurnya udah di atas 70. Ya. Ada satu pendapat bahwa makin tua makin matang. Ya, karena ada istilah dari bahasa Inggrisnya itu kan wisdom come with age. Ya. Ya, jadi makin orangnya tua, usianya tinggi itu makin dia bijaksana. Nah, seorang hakim itu kan dibutuhkan yang namanya bijaksana. Betul. Makan asam garamnya banyak. Ya. Nah, jadi sudah mengetahui semua trik-trik lika-liku macam-macam udah tahu, jadi dia nggak bisa dijebak dengan macam-macam karena dia begitu pengalamannya banyak dan orangnya bijak. Nah itu memang pantas jadi hakim agung kan, karena hakim agung kan terletak titik garis pertahanan terakhir bagi keadilan untuk masyarakat. Ya, kembali tadi soal MK yang diberhentikan kemarin Aswanto ya. Nah itu kan ada dua aliran yang sempat muncul di masyarakat ya. Netizen juga rame. Itu mengatakan, loh kalau sampai hakim Mahkamah Konstitusi ini itu bisa diberhentikan. Ini kan berarti institusi yang namanya yudikatif itu diintervensi. Ya, ini juga perlu kita pikirkan. Memang di Indonesia itu menganut sistem hukum yang namanya trias politika. Betul. Ya. Yaitu pemisahan antara eksekutif, yaitu pemerintah, dan lembaga yang namanya legislatif, itu yang membuat undang-undang atau aturan, dan yang satu adalah yudikatif, yaitu lembaga pengadilan. Ya, nah ini memang trias politika itu mengatur sedemikian rupa agar supaya secara bersama-sama ya itu bisa membuat negara itu menjadi lebih baik. Ya, logik nahwi, ya, misalnya seperti itu kan, ya. Nah, tapi sekarang tinggal di dalam pengeterapannya ini gimana? Ya, jadi apakah memang ini harus betul-betul tidak boleh terempet sedikit, tidak boleh ada benang merahnya antara ketiga lembaga ini? Lah ini sulit, ya pelaksanaannya sangat sulit. Apa yang membuat sulit ya Om Bob? Ya sekarang misalnya sama Hakim Aswanto itu, Mahkamah Konstitusi ya, itu kemarin dari kalangan DPR. Ya sempat ada yang mengucapkan atau mengutarakan di media ya bahwa seorang hakim di Mahkamah Konstitusi itu kan yang ngangkat kan DPR. Ya. Nah sekarang kalau ini yang diangkat itu ternyata mengecewakan terhadap yang mengangkat, ya jadinya seperti ini. Ini ibaratnya memberi contoh tuh misalnya sebuah perusahaan, ya, direkturnya itu kan diangkat sama pemegang saham, ya ternyata performanya dari direktur yang diangkat itu mengecewakan pemegang saham. Pemegang saham itu kan pemegang mandat ya untuk mengangkat direktur atau memberhentikan gitu kan. Nah sekarang ternyata ini sang direktur ini ternyata mengecewakan. Ya kalau perusahaan kan jelas ya bahwa dia harus bisa membawa keuntungan dari sebuah perusahaan ya itu berapa gitu. Tapi kalau tidak tercapai gimana? Kan berarti dia nggak bisa kerja. Ya mengecewakan. Jadi akan digantilah direkturnya. Ya sempat juga ini diperkirakan bahwa ini Mahkamah Konstitusi ini kan sering ya kita tahu kan ya kan sering itu. Undang-undang atau putusan atau peraturan yang sudah ditelurkan oleh DPR biasanya terus ada orang yang melakukan judicial review ke MK itu banyak yang ditolak. Ini kan juga bikin pusing dari DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.
Iya. Ya, kalau dia membuat undang-undang ternyata sering ditolak. Penilaian masyarakat gimana? Jangan-jangan ini pembuat undang-undang ini, pembuat aturan ini mungkin ngawur. Ya, tidak berpikir panjang. Ya, sehingga putusannya atau peraturannya dianulir sama Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan mengganggu. Ya, bisa mengganggu kinerjanya pembuat aturan tadi. Nah, ini kan bisa juga merasa malu kan. Nah, oleh sebab itu mempunyai argumen bahwa karena dia diangkat, ya harusnya dia juga bisa diberhentikan. Gitu kan. Ini logika yang ya bisa dikatakan betul. Iya. Nah, tetapi sebaliknya juga banyak yang mengatakan tidak boleh. Ya, terutama mantan-mantan kita itu ya, mantan-mantan hakim agung macam-macam itu. Ya. Itu kan mengatakan, loh, ini kan tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-undangnya kan begitu. Tadi itu ada 4 syarat itu loh, kalau mau mengganti atau tidak bisa berfungsi lagi atau apa itu. Tadi 4 macam itu kan. Nah, ini jadi mana yang betul? Dan yang kebetulan peristiwa pemberhentian Hakim Aswanto ini berkenaan dengan jarak yang tidak terlalu lama. Ternyata ada putusan dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri bahwa masa kerja dari hakim di Mahkamah Konstitusi itu mak duduk ya, mak duduk, keluar peraturan yang dibuat oleh MK sendiri ya. Kalau 5 tahun jadi 15 tahun. Ya, dan usia pensiunnya itu menjadi 70 tahun. Ya. Nah, di mana kalau ada hakim yang tugasnya itu belum 15 tahun, tapi usianya sudah 70 tahun, maka dia menjadi pensiun, tidak bertugas lagi. Tapi bagi yang usianya itu ditambah 15 tahun, belum 70, berarti dia masa jabatannya yang semula peraturannya 5 tahun jadi 15. Ya, nah, ini juga banyak yang netizen yang juga mempertanyakan, kok enak ya membuat peraturan untuk dirinya sendiri yang jelas menguntungkan diri sendiri ya. Seperti ketahui kan posisi hakim agung di Mahkamah Konstitusi maupun di mana itu kan boleh dikatakan ya, kalau orang yang pandangannya itu sempit ya mengatakan itu kan posisi-posisi basah. Nah, ini ya, jadi sebetulnya ini memang dilematis bagi negara kita ya. Berarti Mahkamah Konstitusi ini apakah tidak bisa diintervensi, Om Bob? Ya, kalau sekarang ada pihak-pihak yang mengatakan departemen atau sesuatu yang berkaitan dengan hukum itu tidak bisa diintervensi, maka kembali ke pertanyaan atau situasi flashback kita kemarin. Itu kan yang kena OTT dari KPK itu kan ada dari kehakiman, walaupun dari DPR juga banyak, bukan sedikit ya. Tapi dari lembaga pengadilan yang berbau dengan hukum tadi itu kan juga banyak ya. Dari hakim tinggi itu kan juga ada itu. Kemarin ada yang sudah kena OTT karena menerima suap korupsi ya. Dari yang artinya itu ada pergantian antar waktu dari anggota DPR ya. Terus ada yang terkena kasus itu sengketa pilkada. Ya, kalau nggak salah ini melibatkan Hakim Agung Patrialis Akbar, juga Akil Muhtar, yang sekarang kelihatannya kemarin dapat isu kalau udah bebas bersyarat ya. Nah, ini kan gimana? Ya, nggak cuma itu. Kemarin di pengadilan yang sempat itu ditangkap atau lari, ya, itu sampai hari ini juga masih belum ketangkap, itu kan ada juga itu ya. Ya, bersama dengan sekretarisnya atau apa itu ya. Itu kan juga
terkena kasus gede ya, yang punya apartemen banyak barang itu kan. Lah sekarang memang dipertanyakan. Lah ini kok ternyata ada kasus-kasus yang mengganggu integritasnya para hakim atau para penegak hukum yang ada di dalam lingkungan pengadilan. Apakah pengadilan awal, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi. Ini kok semua ada oknum-oknum yang terlibat, yang kena kasus suap. Nah ini sebetulnya terus gimana? Ya itu lalu yang ngawasin terus siapa dong kalau ada kasus-kasus kayak gitu? Lah ini kan jadi susah. Ya, jadi kalau kita pikir sekarang misalnya loh ya, jabatan dari lembaga-lembaga lain ya, misalnya ini kalau seorang guru di sekolahan yang ngawasin kepala sekolahnya. Kalau kepala sekolahnya yang ngawasin kan itu departemen pendidikan ya. Nah, terus kalau misalnya pejabat-pejabat birokrat ya, misalnya kalau Pak Lurah yang ngawasi kan camat ya. Kalau camat yang ngawasi wali kota ya. Wali kota yang ngamati, yang ngawasi gubernur ya. Gubernur yang ngawasi menteri dalam negeri ya. Menteri dalam negerinya yang ngawasin presiden. Nah, sekarang kalau ini tidak bisa diintervensi antara tiga lembaga tadi itu, nah terus yang ngawasi siapa? Nah contohnya tadi kan banyak ketangkep OTT KPK. Itu kan yang ngawasi siapa? Siapa yang bertanggung jawab? Ya, jadi sebetulnya masalah trias politika yang demikian ini, ya bukannya ini yang idealis atau ini yang paling benar ya. Karena sudah dijalankan berpuluh-puluh tahun di Indonesia ini kok salah-salahnya kasus hakim suap, hakim kena OTT itu kok rasanya nggak sembuh-sembuh. Ya, berarti ada something wrong, ada sesuatu yang salah. Ya, kenapa kok di luar negeri itu nggak terjadi sehebat seperti di Indonesia? Ini kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan dong. Misalnya, kalau di Amerika itu hakim agung itu menjabatnya kan nggak cuman sampai 70 tahun atau cukup 10 tahun atau 15 tahun atau 20 tahun, tapi jabatan hakim agung itu namanya mungkin belum tentu hakim agung ya, tetapi yang paling tinggi dalam posisi untuk mengambil keputusan keadilan itu kan jabatannya seumur hidup. Kalau belum meninggal ya dia masih tetap. Ya, lah kenapa kok di sini kok nggak bisa seperti itu gitu kan? Ya nggak, kasus-kasus yang seperti ini susah. Ngomong-ngomong kalau di Indonesia sering adanya kasus hakim dan suap segala macam, apakah karena hakim tunggal di Indonesia ya? Iya, kalau kita lihat ini kan selama ini kan memang kalau di pengadilan-pengadilan umum ya, itu kan memang hakim tunggal. Ya, karena mempunyai suatu filosofi bahwa hakim itu pasti integritasnya tinggi. Positive thinking. Ya. Dan hakim itu mewakili Tuhan. Kalau ada hal-hal masalah yang seperti itu. Ya, itu juga menjadi problem. Ya, terbukti kan. Ada beberapa oknum-oknum hakim yang mainnya kasar gitu kan. Ya tadi itu wani piro ya. Terus jual beli putusan, jual beli perkara, biasanya kan lewat namanya Markus, makelar kasus, ya. Nah ini itu terjadi. Ini harus bagaimana? Ya, nah, sekarang kalau contoh-contoh dari luar negeri itu kan nggak ada satu hakim tunggal itu nggak ada. Ya memang hakimnya tunggal. Tapi yang menentukan ini bersalah atau tidak, itu kan dewan juri. Ya, kita bisa tahu sedikit bahwa dewan juri itu setiap ada satu urusan pengadilan, selalu ada dewan juri.
Ya. Nah, kalau ada dewan juri itu diambil dari masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat. Itu harus duduk sebagai dewan juri. Ya, jumlahnya biasanya cukup lumayan, bisa 8, bisa 10, bisa 12, ya tergantung putusan dari hakim. Nah, sekarang si dewan juri ini kalau ada sidang masalah apa yang dia jadi juri itu kan harus hadir semua. Iya. Ya. Lah putusan terdakwa, kalau di sini namanya tersangka, ya. Iya. Atau kalau cara kasarnya sebetulnya pesakitan, ya. Pada saat mengambil keputusan apakah sang terdakwa tadi itu salah atau tidak, itu yang menentukan bukan hakimnya. Yang menentukan adalah dewan jurinya. Oke. Ya, jadi dewan juri itu mengikuti sidang, ada pertanyaan-pertanyaan dari hakim, pertanyaan dari jaksa, pertanyaan dari saksi, dari pengacaranya, macam-macam itu semua peserta sidang, terutama tadi itu ya dewan juri itu harus mendengarkan dengan baik-baik. Nah, pada setelah dianggap sidangnya cukup selesai, misalnya keterangan saksinya sudah dipandang cukup, ya, sesi-sesi tanya jawab antara tersangka dengan jaksa udah beres semua, lah baru si dewan juri tadi itu diminta pendapatnya, ya, dengan memunculkan seorang juru bicara mewakili juri. Dia mengatakan terdakwa salah. Selesai. Lah terus tugasnya hakim apa dong? Lah tugasnya hakim, begitu dia salah, hakimnya baru melihat buku catatan atau buku kitab undang-undang macam-macam itu. Dia yang menentukan berat ringannya sebuah putusan. Ya, tapi kalau dewan juri itu mengatakan not guilty, tidak salah, saat itu juga terdakwa dilepaskan. Bebas demi hukum, dia udah bukan tidak salah lagi. Udah lepas, udah bebas. Ya, jadi tugasnya begitu. Oke, tapi kembali lagi Om Bob, kalau juri itu ketika akan mengambil putusan itu prosesnya gimana ya? Ya, begini. Itu dewan juri itu kalau ngambil putusan bahwa ini terdakwa tuh salah atau tidak, itu harus suara bulat. Misalnya jurinya 8 orang tuh harus bilang salah semua. Ya, kalau ada satu pun yang bilang tidak salah, maka putusan nggak bisa diambil. Harus bulat, hitam putih. Salah atau tidak? Kalau 8 orang juri, 8 orang bilang salah, jelaskan, salah. Tapi kalau ada satu bilang tidak salah, ini kan bukan putih, bukan hitam, abu-abu. Mereka harus berdebat, berargumentasi, ya, pasti di dalam ruangan tertutup ya, tidak terbuka lewat YouTube ya. Itu mereka harus bicarain bagaimana saling debat untuk menentuin bahwa ini itu sebetulnya hitam atau putih, betul atau salah. Jadi harus bulat. Tapi kenapa harus bulat Om Bob? Ya itu luar biasanya di situ. Sekarang kalau kita lihat itu di urusan Mahkamah Agung, MA, itu sering kan ada orang ngajukan ya di Mahkamah Agung atau di Mahkamah Konstitusi, ya ada orang yang melakukan tuntutan atau minta semacam keadilan. Kalau selama ini sudah ada satu putusan yang merasa tidak adil, kan boleh mengajukan permohonan untuk katakanlah misalnya ditinjau kembali. Ya, kita sering lihat bahwa putusan Mahkamah Agung atau hakim yang di atas pengadilan macam-macam itu ya, itu kan sering ada putusan bahwa setelah dilakukan
pengadilan, setelah dilakukan peninjauan kembali, setelah dilakukan pengkajian, paling suka di sini kan bilang pengkajian ya, dikaji dulu ya, nanti tunggu dikaji dulu gitu ya. Setelah dilakukan itu semua, ternyata dari 5 hakim yang menangani masalah ini, 3 hakim menyatakan bahwa ini adalah A putusannya. Sedangkan ada 2 hakim yang menyatakan tidak setuju dengan putusan A itu. Ya, kalau nggak salah itu istilahnya dissenting opinion. Nah, biasanya putusan-putusan ini kan disebutkan, putusan ini telah diputuskan memenangkan A dengan 3 suara melawan 2 yang tidak setuju. Jadi di sini masih masuk modelnya mayoritas memutuskan suatu perkara. Ya banyak. Kalau kita kemarin lihat tuh banyak putusan-putusan yang seperti itu. Padahal situasinya kalau dari kacamata masyarakat, ya kacamata masyarakat itu kan masyarakat kan tidak mengerti hukum itu harus bagaimana. Taunya cuma rasa keadilan. Kalau merasa tidak adil, wah ya itu nggak benar. Ya sekarang yang merasa tidak adil dari masyarakat itu banyak. Tapi 5 oknum hakim tadi itu ternyata 3 itu menyatakan yang sebaliknya dengan opini publik yang demikian banyak. Yang 2 ikut publik. Tapi karena yang menentukan itu adalah bukan publik, yang menentukan itu adalah hakim pada saat itu, maka oknum-oknum hakim tadi itu, nah karena yang 3 itu menang daripada yang 2, maka putusannya adalah putusan 3 yang tidak sesuai dengan opini publik. Ini repot kan? Ya, tapi misalnya seandainya 5 hakim tadi itu harus mengambil keputusan yang bulat. Nah, ini di antara mereka kan terjadi adu kepandaian atau debat yang melibatkan ilmu hakim, ya. Jadi hukum-hukum, ilmu hukum, dan juga melibatkan rasa keadilan. Nah, itu putusannya pasti lebih benar. Nah, kebetulan Indonesia ini enggak seperti itu. Ya. Yang banyak menentukan yang mengalahkan yang sedikit. Sedangkan di pengadilan tingkat di bawahnya lagi itu hakim tunggal. Nah, ini kan repot. Ya. Apalagi sistem di Indonesia kemarin memang itu ada kamar, kalau di Mahkamah Agung itu ada kamar apa. Ya sepertinya ada aturan yang duduk di kamar-kamar itu tidak boleh menangani masalah, atau kalau sedang ada masalah maka hakim-hakim dalam kamar-kamar tadi itu tidak bisa dihubungi sama orang nggak bisa berhubungan. Ya, tapi kemarin kan terjadi itu. Ada sesuatu itu oknum hakim yang tadi itu ya, itu bisa keluar ketemu sama calon kliennya atau ketemu orang lain yang ternyata calo. Ya, ada pembicaraan khusus. Ini oknum ya. Oknum hakim ya. Kan ini susah. Nah, sekarang kalau dikatakan oke, sekarang pertanyaannya adalah lembaga legislatif, lembaga yudikatif, lembaga eksekutif. Ini kan seharusnya terintegrasi untuk menuju kemajuan, keadilan, kesuksesan dari sebuah negeri kan. Betul. Indonesia tadi itu. Betul. Ini yang mimpin siapa? Yang mimpin kan presiden. Presiden hasil pemilu. Di mana seluruh rakyat itu memberikan suaranya
kepada presiden untuk menjabat sebagai kepala eksekutif. Ya. Nah, sekarang kalau 3 institusi tadi itu harusnya berintegrasi untuk memajukan negara dari segala bidang ya, ekonomi, sosial maupun keadilan. Ternyata ada yang nggak beres. Ini pertanyaannya, boleh nggak sang pemimpin ini mengintervensi? Nah, disinilah yang harus orang yang namanya bijak. Kalau tidak boleh, berarti masing-masing tadi itu, lembaga tadi itu kan jadi tidak terkontrol. Betul. Ya. Bisa seenaknya sendiri. Ya, asal diputuskan, oke, you tadi gajian sekian, pensiunnya seumur hidup, misalnya begitu, ya kan? Yuk kerjanya sembarangan, ngawur. Ya, tidak bisa dipecat karena undang-undangnya begitu dan undang-undang yang buat kan dibuat oke. Itu harus gimana? Negara mau dibawa ke mana? Jadi kalau pakai bahasa Jawa itu ya memang ngono kuwi ning ngono ya ngono ning aja ngono. Walaupun 3 lembaga tadi itu bebas, independen. Tapi ya jangan sampai disalahgunakan. Tapi kalau itu memang pemisahan kekuasaan tadi akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Cuman yang ngawasin siapa dong akhirnya? Nah, ini pertanyaan yang memang perlu dipertanyakan. Sekarang kalau misalnya ya, itu presiden, orang nomor 1 yang hasil pemilu dipercaya untuk mengelola negara, itu tidak bisa mengintervensi tadi itu lembaga kehakiman tadi itu. Dan ternyata di dalam lembaga kehakiman itu terjadi sesuatu. Ya memang KPK bisa menangkap. Ya. Tapi maaf, maling itu kan lebih pinter dari aparat yang mau menangkap kan. Cari celahnya terus kan. Seperti itu orang kalau orang kentut tidak ngaku, siapa tahu yang ngentut siapa? Kan nggak tahu. Nah, ini juga begitu. Kalau sekarang ada lembaga tadi itu yang harusnya lembaga bersih ternyata main jual beli kasus, ya, jual beli putusan, ya, terus dan dia lihai kan, seperti lihai itu ya licik itu ya, bisa ngerti celah-celahnya supaya tidak ketangkap sama OTT atau KPK, ya, nah gimana? Terus siapa yang mau bisa mengambil keputusan bahwa sang oknum hakim tadi itu baik atau jelek, integrasinya baik atau tidak? Ya, siapa? Karena dia di titik paling tinggi yang orang lain tidak boleh menyentuh. Bahkan orang nomor 1 di pemerintahan aja nggak boleh nyentuh kan, katanya tidak boleh intervensi, nanti mempengaruhi. Nah pertanyaannya, apakah ini harus dilakukan referendum seluruh rakyat? Hei rakyat, yang jumlahnya yang sudah dewasa mungkin ada 175 juta. Ayo, ini apakah oknum hakim ini memenuhi syarat untuk bisa tetap jadi hakim atau tidak? Ini harus pakai referendum. Lalu harus pakai referendum, itu terus gimana? Misalnya ya, itu tingkat pengadilan yang paling rendah. Itu hakimnya berbuat yang nggak benar, oknum ya. Terus mahkamah di atasnya, MA atau MK itu nggak bisa mengambil putusan. Wah, ini hakim ini sudah berbau kacau ini oknumnya ya, oknum hakim ini sudah berbau jual beli kasus ya kan. Kemungkinan hujan tidak merata misalnya ya, dimakan sendiri itulah. Terus hakim yang tingkat lebih tinggi bisa nggak ganti dia? Nggak bisa ya, karena ini independen, jangan dipengaruhi. Nah, makanya apa perlu referendum? Ini kan harus pakai akal sehat. Nah sekarang juga dikatakan
hakim itu kan harus tidak bisa dipengaruhi. Ya. Apa betul yang terjadi di Indonesia? Itu kalau ada kasus yang cukup besar, itu ada demo nggak? Demo berjilid-jilid katanya. Itu memengaruhi jalannya sidang. Lah hakim yang bijaksana itu kan harus mikir juga. Kalau putusan ini tidak sesuai dengan keinginan yang tadi itu, bisa mengakibatkan kerugian yang lebih gede terhadap kesatuan bangsa. Ya, atau sesuatu yang mempengaruhi besar terhadap suatu situasi perekonomian di Indonesia, maka hakim itu juga mikir. Jadi sebetulnya bilang tidak bisa mempengaruhi hakim, dan hakim itu sangat independen dan dia yakin integritasnya tinggi, tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, itu sebetulnya juga perlu dipertanyakan juga. Ya, jadi sebetulnya ini memang tinggal harus dipikirkan bagaimana titik yang bisa menghasilkan sesuatu yang efektif tetapi ya efisien. Ya, tadi kalau soal oknum hakim itu dinyatakan dia boleh diteruskan atau tidak posisinya dia sebagai hakim, terus harus dilakukan referendum. Ya, itu efektif tapi tidak efisien. Satu kali referendum itu berapa duitnya? Di samping mencetak formulir, mungkin sekarang sudah bisa online. Lah yang ngawasi online siapa? Nanti tiba-tiba salurannya macet, macam-macam itu. Belum nanti oknum yang ngitung atau macam-macam, itu juga urusannya nggak gampang, nggak sedikit. Ya, jadi memang ini memang perlu dipikirkan dan ya, jangan melihat sesuatu itu secara ekstrim ya. Oke, tapi kalau kita kaitkan dengan hak asasi manusia, Om Bob, terus gimana ini? Ya, ini hampir mirip. Ya, antara hak asasi manusia sama penegakan aturan itu memang nyerempet-nyerempet, ya. Ada bersinggungannya. Jadi sekarang kalau misalnya ada seorang penjahat, ya, terus dia berbuat yang kesalahan yang sudah luar biasa banyaknya, luar biasa ngerinya, terus putusannya harus didok hukuman mati. Nah, pasti orang yang membela hak asasi manusia mengatakan hidup matinya manusia akan ditentukan Tuhan, bukan manusia, bukan hakim. Wah, misalnya gitu. Nah, ini kan hanya melihat inti daripada hak asasi manusia, bahwa hidup manusia itu adalah ditentukan oleh Tuhan. Tapi dia tidak mikirkan bahwa selama dia hidup itu, dia telah mengakibatkan menderitanya banyak orang. Apa yang dia membuat berita banyak orang tadi itu malah jauh lebih ngeri, lebih bahaya, lebih sadis ketimbang hukuman yang dia terima. Ini kan nggak adil. Makanya ada satu putusan hukum mati kalau melanggar ini macam-macam itu. Nah, ini antara hak asasi sama keadilan. Nah, ini juga begitu. Memang ini tiga lembaga tadi itu independennya itu memang betul tidak bisa diganggu. Tetapi kalau dalam kasus-kasus tertentu, ya ini semacam orang nomor satu di lembaga atau di Indonesia ini, yaitu presiden, harus punya hak veto. Karena dia mewakili kepercayaan rakyat yang diberikan kepada beliau. Jadi dia punya hak veto. Kalau kita ada oknum hakim yang kerjanya nggak beres, ya udah.
Itu kan nggak bisa dibuktiin, tapi bisa dirasakan. Ya udah, langsung di pensiun dini. Kalau bisa dipecat ya dipecat. Jadi memberi contoh hakim-hakim yang lain supaya jangan ikut-ikut oknum ini. Jadi kemarin ada lembaga tertinggi yang ternyata itu menerima suap untuk urusan-urusan yang seperti itu. Lembaga paling tinggi loh, Mahkamah Agung itu, Hakim Agung itu. Tapi oknum tersebut tidak menghargai lembaganya, malah menerima suap. Yeah. Ini kan luar biasa ngerinya. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum di Indonesia itu kan menjadi goyah, menjadi tidak percaya. Nah kalau tidak percaya gimana? Main hakim sendiri, ya kan? Nanti orang yang ngono cari aja, nanti panggil. Kan banyak terjadi itu pembunuh bayaran, ya. Itu yang kemarin terjadi di Semarang itu. Ada seorang saksi itu, ya terbunuh, dibakar hidup-hidup atau gimana itu. Nah, itu hakim sendiri, menghakimi sendiri. Lah Indonesia apa mau dibawa ke menjadi hutan belantara hakim menghakimi sendiri? Ya, jadi harusnya sebelum itu terjadi, ya dilakukan hak veto bahwa seorang oknum hakim yang berani melakukan hal-hal macam-macam bisa dirasakan. Tadi tidak bisa dibuktikan, susah dibuktikan. Ya, itu yang punya hak veto orang nomor 1, presiden. Kalau presiden bilang ini dipecat, ya dipecat. Jangan terus, wah ini berarti presiden intervensi. Loh, ini kalau dibiarin di Indonesia itu nanti hukumnya jadi hukum rimba, gimana? Ya, jadi ini semua orang-orang wakil-wakil kita yang mempunyai posisi-posisi yang bisa mengaruhi seluruh opini publik, itu memang harus mengerti. Oke, tapi ngomong-ngomong Bob, tadi kembali ketika kita mendiskusikan soal di Amerika Hakim Agung itu masa jabatannya seumur hidup loh. Kenapa di Indonesia juga tidak melakukan hal yang sama ya? Ya ini, nah kita perlu mikir masyarakat di Amerika itu kan, maaf ya, well educated. Pendidikannya itu sudah lebih baik ketimbang di tempat kita. Karena merdeka sudah 200 tahun lah, lebih ya. Dan Indonesia kan merdeka baru 80 tahun lah, ya. Ya kan? Amerika 200 tahun lebih. Ya. Nah, dunia pendidikan di Indonesia kan you tahu sendiri nih. Kalau di ranking di dunia itu kan kita rasanya rankingnya itu makin bawah gitu ya. Sama Malaysia yang dulu kita bantu pakai kirim guru-guru ke sana pada tahun 60-an itu kira-kira ya. Sekarang Malaysia jauh lebih hebat dari kita pendidikannya. Nah, sekarang karena pendidikan kita tuh kalah, otomatis itu dianggap integritasnya orang-orang atau pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat tadi itu kalah sama integritasnya Amerika. Yang di Amerika. Maka di sana sudah saatnya memang Hakim Agung di sana itu sampai menjabat seumur hidup. Ya tadi itu, makin tua makin bijaksana. Tapi di Indonesia nggak bisa. Karena memang ya pendidikannya kalah. Ini harus diakui lah, jangan terus wah enggak bisa, kita jauh lebih baik dari Amerika lah. Aduh, itu kita boleh ngomong begitu, tapi kalau ngomongnya begitu ya diketawain sama dunia. Ya, dunia itu kalau udah menilai kan ada statistiknya. Ya sekarang kalau mau dikatakan Indonesia jauh lebih baik daripada Amerika, apanya? SDA-nya, sumber daya alamnya mungkin iya, tapi SDM-nya, sumber daya manusianya jauh kalah. Ya bisa dihitung beberapa. Kalau sana udah banyak sekali. Secara rata-rata sana lebih benar, lebih hebat. Ini ada satu hal yang cukup menarik Om Bob, karena beberapa waktu yang lalu sempat ada wacana untuk reformasi hukum yang sempat diinstruksikan oleh presiden kita. Menurut Om Bob gimana ini? Ya jelas.
itu kalau orang yang pandangannya negatif, ya itu intervensi. Padahal instruksi dari Presiden kita kepada Mahfud MD itu kan karena melihat situasi banyaknya oknum-oknum hakim yang mainnya kayu seperti itu. Nah sekarang kalau nggak direformasi gimana? Nah, sekarang begitu diambil tindakan, dianggap intervensi. Orang yang mempunyai pengertian sempit tentang independennya lembaga-lembaga tadi, itu ya selalu yang dilihat adalah apa yang tertulis. Tapi seorang nomor 1 presiden itu mempunyai visioner yang jauh lebih bagus. Jadi segala sesuatunya itu nggak bisa dilihat dari apa yang tertulis saja. Tapi harus yang tersirat itu apa. Nah ini tidak semua orang bisa. Makanya seorang presiden yang dipilih itu kan harus seorang yang bisa melihat urusan itu tidak cuman dari satu sisi saja. Seperti kacamata kuda. Bukan begitu. Tapi seorang yang ahli hukum, nah dia kan kacamatanya itu kacamata dari segi hukum. Kacamata kuda, hukum tok. Yang tertulis itu begini. Wah, itu bedanya. Yang lebih baik yang mana, Om Bob? Ya tergantung. Kalau kita mau dapat seorang pemimpin, ya pemimpin itu yang baik adalah bukan pakai kacamata kuda. Tapi kalau melihat satu disiplin ilmu, kacamata kuda. Nah, begitu. Nah, dalam masalah ini kan masalah sosial. Memang diperlukan orang yang punya wawasan luas. Ya, bisa melihat segala sesuatunya itu seperti kalau kita lihat pakai drone. Ya, dulu istilahnya helikopter view. Naik helikopter dilihat dari atas itu, oh ini ada warna hijau, ada merah. Oh ini ada hitam, ini kemungkinan kok ada sambungannya kuning, itu kelihatan dari atas. Nah sekarang kita kalau mau ya lihatlah pakai drone, ya terbangnya bisa lebih tinggi, atau lihatlah pakai satelit, ya bisa lihat tuh satelit. Oh begini, jadi seorang pemimpin itu mempunyai visioner seperti kalau melihat segala sesuatunya dari atas. Oh ini harus beginikan, kalau dibeginikan jadi begini begitu. Nah. Jadi kita ikut aja apa yang dikatakan presiden karena udah kita percaya dan dia adalah seorang visioner yang pemikirannya luas, nggak sempit, nggak letterloh, tapi tahu apa yang tersirat. Nah kita percaya ini yang harus dilakukan. Jadi memang harus melakukan edukasi terhadap masyarakat. Mana yang sebetulnya harus dilakukan. Bukan melulu dari lihat hitam putih daripada yang tertulis. Ya, kita sangat takut kalau yang dilihat itu hanya hitam putihnya saja, apa yang tertulis tadi itu. Maka kalau ada urusan yang seharusnya bisa cepat dibereskan di Indonesia, malah bertele-tele, jadi ribut gak karuan, justru keinginan kita nanti pada tahun 45 untuk bisa berbicara di kancah dunia itu bisa tidak tercapai, ya susah untuk menuju ke sana, kan kita jadi kecewa kan. Dan sampai di sini episode kali ini. Terima kasih Om Bob untuk diskusinya dan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Jangan lupa kalau Anda punya komentar silakan dikirim melalui WhatsApp ke 0878 5590 7788. Jangan Anda lewatkan Out of the Box versi singkat atau pendek dalam program Underline yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini. Anda juga bisa mengikuti Out of the Box melalui website indotv.live. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Awang Ajiwasita di Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob. Out of the Box membahas serba-serbi zaman now bersama Om Bob.